Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi di channelku Enda Widya Purnamasari. Hari ini aku akan share mengenai pedoman pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah tahun 2020. Ini maksudnya apa sih? Nah, nanti akan aku share panjang lebar kepada kamu-kamu semua, terutama untuk adik-adik yang baru menyelesaikan pendidikan SMA dan berencana masuk ke perguruan tinggi namun masih terkendala biaya dan masih bingung nih mau memilih jurusan apa. Oke, sebelum aku mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe channelku agar aku bisa memberikan konten-konten yang terup to date tentunya. Dan jangan lupa ya, tanda loncengnya dibunyikan. Oke, tanpa kita tunda-tunda lagi, kita langsung mulai aja. Jadi pedoman pendaftaran KIP kuliah ini maksudnya adalah ini merupakan suatu terobosan terbaru pemerintah melalui Presiden Joko Widodo, di mana pemerintah memberikan bantuan beasiswa kepada anak-anak yang memang mampu secara pendidikan akademik namun dia memiliki kendala yang namanya biaya. Nah, jadi kita harus kenal dulu ya teman-teman tentang KIP kuliah ini. Jadi di dalam sistem pendidikan nasional tentunya memiliki yang namanya peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi setiap anak, apapun dia latar belakangnya, apapun dia asal ekonominya, mau dia kaya atau miskin, dia berhak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, supaya nantinya diharapkan pembangunan SDM ini semakin merata dan tidak kalah kok sama negara-negara maju lainnya. Tentunya di sini sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai pendidikan tinggi, dan di mana pendidikan tinggi sebenarnya sudah mengamanatkan kepada pemerintah untuk mewujudkan yang namanya keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dan bermutu serta relevan bagi kepentingan masyarakat. Ingat ya, bagi kepentingan masyarakat teman-teman. Jadi supaya kita semua bisa maju, mandiri, dan sejahtera. Nah, di sini juga melalui PIP, pemerintah sudah memberikan bantuan pendidikan juga untuk penyandang disabilitas dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. Ini menunjukkan bukti kehadiran negara untuk membantu warganya dalam hal mendapatkan hak pendidikan tinggi. Dan di dalam KIP ini juga akan memberikan yang namanya pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi dan bantuan biaya bulanan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan ekonomi dan akademik. Dan di dalam KIP kuliah ini juga bagi mahasiswa afirmasi akan diatur dengan pedoman dan ketentuan tersendiri loh. Jadi di tahun 2020 pemerintah melalui Kemendikbud akan memperluas lagi sasaran beasiswa ini untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818.000 mahasiswa melalui KIP kuliah, termasuk penerima bidik misi ongoing sampai masa studinya itu selesai. Nah, jadi di tahun 2020 pemerintah akan menargetkan penerima KIP kuliah ini sebanyak 400.000 penerima baru. Wow, banyak sekali ya. Dan juga KIP kuliah ini juga lebih banyak memberikan akses kepada pendidikan vokasi, yakni lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang sangat bermanfaat nih pemerintah memberikan yang namanya program ini untuk teman-teman ya. Dan di sini juga PIP atau Program Indonesia Pintar ini juga menjadi sebuah bantuan ya, baik berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan. Karena kita tahu sekarang ekonomi kita bisa dibilang sangat terpuruk atau di bawah level normal ya, apalagi sekarang wabah pandemi COVID atau wabah corona ini tentunya makin banyak kepala keluarga yang akhirnya
ya harus gigit jari. Bagaimana mau menguliahkan anak, bagaimana mau membantu adik kakak kalau kita terkendala sama yang namanya biaya. Itulah yang perlu menjadi angin segar bagi kita semua. Dengan adanya KIP kuliah paling tidak membantu sedikit banyak meminimalisir supaya kita bisa bebas dari yang namanya kemiskinan. Oke, lalu apa saja sih Kak syarat dari penerima KIP kuliah? Tentunya syarat pertama, kamu harus lulus SMA dulu ya. Gak mungkin kalau kamu masih sekolah, kamu sudah mau mendaftar ini tentunya tidak akan diterima juga. Jadi penerima KIP kuliah adalah siswa SMA, SMK atau sederajat yang akan lulus di tahun berjalan atau maksimal sudah lulus 2 tahun sebelumnya guys. Jadi kamu masih ada kesempatan. Bagi kamu yang lulus SMA-nya 2 tahun lalu mau mencoba KIP kuliah tahun ini, silahkan. Jadi tidak ada waktu yang sia-sia ya, yang percuma. Jadi kamu masih tetap bisa belajar kok. Dan yang kedua, kamu memiliki potensi akademik yang baik, tetapi sayangnya memiliki keterbatasan ekonomi yang didukung oleh bukti dokumen yang sah. Nah, ini juga teman-teman. Jadi KIP ini tidak menyasar semua penduduk karena ada yang namanya seleksi terutama dari ekonomi keluarga. Jadi kalau memang kamu benar-benar berasal dari keluarga yang punya keterbatasan ekonomi, sok atuh silahkan daftar. Apalagi kamu yang mungkin selama ini punya impian hanya ingin menjadi dokter, tapi bagaimana ya cara ngewujudinnya? Nah, inilah kesempatan kamu, oke? Lalu lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dan diterima di PTN atau PTS pada prodi dengan akreditasi A atau B, serta dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada prodi dengan akreditasi C. Nah, ini juga ya, tentunya kamu bisa mengusulkan KIP kalau kamu memang sudah mengikuti yang namanya seleksi masuk perguruan tinggi melalui tes apapun, mau di PTN kek, mau di PTS, ya yang penting kamu sudah mendaftar dan lulus seleksi. Nah, untuk persyaratan penerima KIP kuliah ini tentunya dari keterbatasan ekonomi tadi dibuktikan dengan yang namanya kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar yang menunjukkan memang peserta ini berasal dari keluarga program Keluarga Harapan dan keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, dan mahasiswa yang berasal dari panti sosial atau panti asuhan. Nah, ini juga jadi akhirnya dalam hal ini mahasiswa yang belum memiliki KIP atau orang tua walinya juga belum memiliki KKS, dia masih bisa tetap daftar untuk mendapatkan KIP kuliah, tapi asalkan memenuhi persyaratan yang tidak mampu secara ekonomi sesuai dengan pembuktian pendapatan kotor gabungan orang tua wali sebesar 4 juta rupiah atau pendapatan kotor gabungan orang tua wali yang dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000, sehingga penerima KIP kuliah ini akan ditetapkan oleh Puslapdik setelah mahasiswa melakukan registrasi di perguruan tinggi. Jadi begitu seleksinya ya teman-teman ya. Nah, lalu apa saja sih yang menjadi keunggulan penerima KIP kuliah? Nah, kata pemerintah, dengan adanya KIP Kartu Indonesia Pintar Kuliah, keunggulannya tentunya yang pertama biaya kuliah. Sudah pasti ya, adanya yang namanya pembebasan biaya pendaftaran seleksi masuk perguruan tinggi. Jadi dari awal sekali kamu ikut ujian tulis yang berbasis komputer atau UTBK atau seleksi lain yang diusulkan oleh masing-masing panitia perguruan tinggi bagi mahasiswa yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kementerian Sosial atau Kemensos. Yang kedua, tadi saya bilang pembebasan biaya kuliah atau pendidikan karena langsung dibayarkan sama pemerintah ke perguruan tinggi. Luar biasa ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga,
bantuan biaya hidup yang sebesar Rp700.000 per bulan. Jadi paling enggak bisalah untuk uang jajan atau uang ongkos gitu ya, dan bisa membantu kamu untuk sedikit banyak sehari-hari lah gitu. Terus jangka waktu KIP kuliah ini kapan ya Kak? Nah, di sini untuk program reguler bagi kamu yang memilih jenjang sarjana itu maksimal 8 semester ya. Jadi untuk diploma 4 maksimal 8 semester, diploma 3 maksimal 6 semester, diploma 2 maksimal 4 semester, dan diploma 1 maksimal 2 semester. Jadi memang harus ada batasan ya teman-teman, biar kenapa? Karena kalau kamu lama-lama jadi mahasiswa abadi dong namanya gitu ya. Oke. Nah, terus bagi program profesi nih. Jadi bagi kamu yang memilih program dokter itu maksimal 4 semester, dokter gigi maksimal 4 semester, dokter hewan maksimal 4 semester, nurse maksimal 2 semester, apoteker maksimal 2 semester, dan guru maksimal 2 semester. Ini bagi kamu yang menempuh program profesi. Makanya saya bilang tadi, gak ada yang tidak mungkin, cita-cita kamu yang tidak mungkin bisa diwujudkan di KIP kuliah ini. Nah, terus gimana ya cara mendaftar KIP kuliah? Pertama-tama, dari tata cara pendaftaran KIP kuliah untuk seluruh jalur masuk SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMPN, dan Mandiri itu semua dilakukan secara online. Ya, ingat ya, online. Pada laman KIP kuliah yaitu kipkuliah.kemdikbud.go.id. Dan pendaftaran ini juga hebatnya bisa dilakukan juga secara mobile dengan terlebih dahulu kamu mengunduh dan install KIP kuliah mobile apps berbasis Android di Play Store. Dan tahapan pendaftaran kuliah ini, pertama, siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di sistem online KIP kuliah melalui laman tadi kipkuliah.kemdikbud.go.id atau melalui aplikasi Play Store di KIP kuliah mobile apps. Dan yang kedua, pada saat pendaftaran, siswa wajib memasukkan NIK, NISN, NPSN, dan alamat email yang aktif. Dan ketiga, dari sistem KIP kuliah ini, selanjutnya nanti akan ada yang namanya validasi NIK, NISN, dan NPSN, serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Dan jika proses validasi sudah berhasil, maka sistem KIP kuliah akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat email yang didaftarkan. Dan alamat email ini juga saran saya sih jangan yang main-main ya teman-teman. Jadi yang memang benar-benar mencerminkan diri kamu yang sebenarnya gitu ya. Lalu yang kelima, siswa sendiri wajib menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah dan memilih proses seleksi yang akan diikuti. Wah, enak sekali ya teman-teman ya. Jadi kamu bisa memilih mau ikut SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, atau SBMPN, atau mandiri sekalipun di sini bisa. Lalu siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi sesuai jalur seleksi yang dipilih pada seleksi nasional atau pada seleksi masuk di perguruan tinggi. Dan bagi calon penerima KIP kuliah yang sudah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, bisa dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP kuliah. Ini alur pendaftaran KIP kuliah ya teman-teman. Jadi misalnya kamu sebagai siswa login tadi di web kipkuliah.kemdikbud.go.id atau di mobile apps KIP kuliah. Tadi masukkan input NIK, NISN, NPSN, dan alamat email, dan validasi jangan lupa. Nanti akan terhubung dengan yang namanya server Dapodik Kemdikbud dan DTKS Kemensos ya. Nanti kalau sudah valid, kamu bisa mendapatkan yang namanya nomor pendaftaran dan kode akses ya. Lalu kamu menyelesaikan proses pendaftaran KIP kuliah tadi, lalu kamu mendaftar dan mengikuti seleksi PTN yang bisa kamu pilih nih mau jalur masuk lewat apa gitu, asalkan bukan jalur tikus gitu ya.
ini bercanda aja gitu. Nah, sampai akhirnya kamu diterima di perguruan tinggi, dan sudah diterima nanti kamu akan perlu yang namanya verifikasi apabila diperlukan. Oke, sedikit banyak informasi, semoga bermanfaat ya bagi kita semua ya. Jadi jangan lupa di-share ke tetangga, ke adik, ke kakak, ke keluarga, dan siapa saja yang membutuhkan informasi ini, dan memang mudah-mudahan bisa membawa yang namanya angin segar atau oase di padang pasir bagi kita semua. Karena yang namanya pendidikan itu adalah pintu gerbang dalam memberantas yang namanya kemiskinan atau kebodohan. Dan jangan sampai kita semua menjadi orang-orang yang merugi karena kita tidak pernah belajar dan tidak mau belajar. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ini informasi yang bisa saya berikan untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa loncengnya ya. Dah.